Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kajian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah anugerahkan kepada kita keimanan serta rizki baik berbentuk materi ataupun non materi. Salawat serta salam terhatur pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedianya saya sampaikan materi dengan pemaparan slide, ya. Tapi laptopnya tertinggal, tuh, ya. Nah, maka malam hari ini saya sampaikan materi yang berbeda, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan tentang potensi kita untuk berbuat baik maupun tidak baik. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah ilhamkan kepada kita potensi untuk fujur dan takwa, ya, berbuat baik dan tidak baik, ya, berbuat fasik atau fujur, ya, atau bertakwa. Nah, potensi ini sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Oleh karena itu, tinggal bagaimana kita mampu untuk menjadi pribadi yang bisa melakukan kebaikan itu atau sebaliknya, ya. Karena itu Allah lanjutkan dengan qad aflaha man zakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotorinya. Nah, yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah qalbun, ya, qalbun, hati, ya. Nah, di dalam hati itu kemudian kita punya potensi itu, maka ada proses di mana kita mensucikan hati itu. Ya. Jamaah sekalian, hati kita ini adalah tempat yang atau organ dalam diri kita yang paling cepat kotor, itu hati. Setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan maksiat, itu ada noktah. Noktah itu titik, ya, titik hitam dalam hati kita.
paling cepat kotor, paling cepat lelah, paling cepat merespon. Ya, paling cepat merespon. Jadi kadang-kadang mohon maaf, organ kita yang lain itu belum merespon, tapi hati sudah merespon dulu. Kita melihat seseorang, nun jauh di sana, kita nggak kenal, tapi kadang-kadang kita sudah menyimpulkan, orang itu, ya kok begitu ya, orang itu kok begitu ya, dan seterusnya. Jadi hati yang kemudian menyimpulkan lebih dulu. Oleh karena itu butuh untuk dibersihkan. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa di dunia ini itu ada surga. Nah, surga yang dimaksud itu adalah surga hati. Surga hati. Jadi bukan yang kita bayangkan seperti tempat tertentu, bukan. Di dunia ini itu Ibnu Taimiyah menyatakan ada surga, dan surga itu ada dalam hati. Kata beliau, siapa yang tidak menikmati atau belum pernah menikmati surga dunia itu, maka dia tidak akan menikmati surga akhirat. Nah, surga di hati itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang sehat. Hati yang sehat. Nah, bagaimana kemudian cara kita menikmati itu? Cara menikmatinya adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan ketika kita melakukan ibadah-ibadah zahir. Ibadah itu kan ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir itu yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Itu ibadah zahir. Ya, ibadah batinnya ada di mana? Di hati. Ada di hati. Nah, ketika orang mampu menikmati ibadah-ibadah yang dilakukan, maka di situ dia temukan surga. Ada contoh yang luar biasa yang sering dipakai untuk menjelaskan tentang sholat yang khusyuk. Masih ingat seorang sahabat yang terkena panah. Kemudian si tabib, si dokternya, ya, seorang sahabat yang bagian merawat itu ingin mencabut panah itu. Katanya, tunggu, jangan cabut dulu, saya mau sholat. Ya, nanti waktu saya sholat cabut. Kemudian dia sholat. Di dalam sholat itu kemudian dicabut panah itu. Ya, anak panah itu dicabut. Sampai beliau selesai, tanya, udah cabut belum? Sudah. Ya, coba bayangkan. Ini bukan cerita fiktif. Ini bukan cerita fiktif, tapi bagaimana kemudian merasakan nikmatnya sebuah ibadah sampai lupa. Ya.
sampai lupa terhadap sakitnya. Satu waktu lagi ada sahabat yang seperti ini. Jadi mendengarkan Rasulullah menyampaikan pesan-pesannya. Itu ada sahabat yang didekati kalajengking di kakinya. Nah, temennya itu, temen sebelahnya bilang, ya, ditunjukkan ada kalajengking. Nah, yang ditunjukkan itu malah bilang, sampai selesai, kemudian baru dilihat dan kakinya sudah bengkak. Kakinya sudah bengkak, wis abuh. Kemudian baru ditanya, kenapa? Apa jawabnya? Saya tidak mau. Ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, justru saya menyibukkan terhadap hal-hal duniawi yang kecil. Ya. Itu apa yang terjadi pada para sahabat. Ya. Nah, kapan kita bisa menikmati sebuah ibadah? Disitulah kita berada dalam surga hati. Ini tuh ada di dalam hati kita. Kenikmatan itu ada. Mari kita cari. Nah, yang tidak bisa merasakan adalah hati yang sakit. Nah, hati yang sakit itu apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah pengobatan. Pengobatan yang dimaksud adalah tazkiyah tadi, pensucian jiwa. Nah, ngobatin itu sami kalian tiang sakit, Pak. Nek wonten tiang sakit yang dilakukan apa? Ikhtiarnya ke dokter. Jadi dokter itu terus apa yang dilakukan pertama kali? Yang dilakukan pertama kali itu ngaku. Gimana? Dok, saya ini loh, apa namanya, kaki ini kok sakit semua. Kalau pagi itu pakai jalan kok sakit semua. Apa yang dilakukan? Ngaku dulu. Pengakuan dulu, ya. Itu ada orang mengaku badan saya ini kok masya Allah sakit semua, dipakai apa namanya, bekerja ndak enak, pakai gini ndak enak, pakai gitu ndak enak. Biasanya dokter akan menganjurkan yang pertama apa? Bapak, Ibu istirahat, ya, istirahat. Insya Allah nek bapak-bapak gini dikongkon istirahat, ya istirahat, ya Pak. Mungkin kalau dokternya ngomong Pak istirahat, istirahat mboten, istirahat. Tapi nek wong wedok gak mesti. Apa maneh ning omah. Ya, kongon istirahat gak iso. Nek wong wedok ning omah, oh sembarang sik dicandak, Pak. Ya, kok wape sik dicandak. Padahal suruh istirahat. Tidak istirahat. Ya. Itu. Karena itu kemudian perintah pertama istirahat. Nah, istirahatnya hati itu tidak sama dengan istirahatnya fisik, tidak sama. Sedangkan kalau pegelawang, pegel pikir umpamanya, ya
istirahat di rumah kelesetan, terus pergi ning luar kota, ngelencer ning gunung, ning laut, wah wis seger gitu. Tapi kalau hati enggak. Istirahatnya hati itu yang pertama adalah majelis ilmu. Ingin ini, ya, ini mengistirahatkan hati. Kalau sudah begini, kalau kita fokus, kalau kita berada di dalam majelis ilmu, kita istirahat. Sejenak kita istirahat. Lali Pak, hutang lali, masalah lali kabeh. Ya. Nah, kenapa? Karena hati itu gampang bolak-baliknya. Gampang. Jenengan pagi ngobrol dengan teman tentang bisnis A, tibane kok koyoke penak to ya. Aku tak niru. Iso aku koyoke. Ya. Koyoke kok gampang. Ada murid saya itu yang memulai bisnisnya itu dengan modal yang kecil. Dia jual beli online. Kemudian dilanjutkan dia menjadi importir barang. Masih kecil dulu. Sekarang dia sudah punya hampir 80 karyawan. 80 karyawan, punya cabang di 3 kota. Ya, di 3 kota. Jadi cuma bayangkan gini, 80 karyawan tuh, kalau satu karyawan itu gajinya 1 juta saja, itu berarti omsetnya harusnya itu setidaknya 100 juta. Mungkin gitu, 100 juta setidaknya. Coba, kemudian cerita begini, kita akan terbawa, oh iya saja nih iso ya, mek ngono tok iso saja. Tapi ternyata enggak. Di waktu yang lain kemudian ketemu lagi dengan orang. Ya. Saya pernah ketemu pensiunan, Pak. Pensiunan, dana uang pensiunannya itu kemudian dibelikan rumah. Kemudian dikelola oleh 2 orang, ya, dua orang sepasang suami istri untuk mengelola dan ngeramut anak-anak yatim di situ, di rumah, ya, di rumah. Jadi penghafal Al-Quran, jadi rumah tahfidz. Kemudian berkembang sampai rumah itu kemudian bertambah lagi, berdirilah TK di situ. Ya. Hanya berawal dari membiasakan kepada anaknya, kemudian temannya nitipkan, kenalannya titipkan, akhirnya banyak dititipkan. Ya, itu. Kemudian ada lagi cerita lagi. Hati ini kemudian selalu berpindah. Wah, enak ngono ya. Nah, itu hati. Gampang dibolak-balikkan. Makanya kemudian kita diajarkan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Agar bolak-baliknya hati itu tetap pada bingkai agama, agar tetap pada koridor yang tepat, ndak nyimpang.
nggak menyimpang. Makanya kita butuh diistirahatkan, salah satunya dengan majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Kita akan diingatkan, ditempa, dilatih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh amalan hati itu berat sekali nilainya, timbangannya berat sekali, nilainya besar sekali. Masih ingat dulu saya pernah ceritakan seorang laki-laki Ansor yang di apa namanya, kalau orang Jawa di syuting, ditunjuk. Nabi itu ngobrol sama para sahabat, kemudian ada laki-laki lewat, ini nenteng apa namanya, sandalnya, jenggotnya masih basah. Ini disebut loh penghuni surga. Ya, disebut sampai 3 kali, sehingga kemudian ada sahabat namanya Abdullah ibnu Abbas penasaran, ini apa sih yang istimewa? Sampai kemudian diikuti, dan singkat cerita beliau menginap di rumah orang ini 3 hari. Diikuti malamnya bagaimana, siangnya bagaimana. Beliau menyimpulkan tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa. Ya. Maka kemudian ditanya, apa yang membuat Rasulullah kemudian menyebutmu sebagai penghuni surga? Dia katakan, saya beribadah sebagaimana kamu lakukan. Biasa, sholat saya ya begitu. Ya, sholat saya begitu. Ibadah keseharian saya ya begitu. Sama. Terus apa yang istimewa? Dia sampaikan, saya tidak pernah hasad, tidak pernah iri dengan orang lain, tidak pernah mendolimi orang lain. Kalau ada orang mendolimi saya maafkan kedoliman. Maka kemudian Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ini yang menyebabkan kamu disebut sebagai penghuni surga. Ya. Dan itu amalan hati. Ya, amalan hati. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pentingnya kita melakukan pensucian hati, mengistirahatkan agar kita bisa membersihkan. Istirahatkan dulu. Ya. Nah, kemudian tempat istirahat kedua itu siapa? Apa? Tempat istirahat kedua itu adalah mendekati atau dekat bersama orang-orang yang soleh. Ya. Dekat dengan orang-orang yang soleh. Agar kita berada dalam komunitas yang benar. Kalau kita kumpul dengan penjual minyak wangi, ya mesti katute wangi. Ya, mesti gak tuku, mesti katut wangi. Ya, wong dulit tok ngono ya melu wangi. Gitu. Tapi kalau kumpul dengan kalau dalam hadis disebut pandai besi, ya, pandai, ya baunya ya bau bakaran. Apa jenenge? Ambu. Ya, orang bakar besi di tempat. Ya berbeda. Makanya kemudian kita kumpul siapa, itu akan juga menentukan bagaimana suasana hati kita.
Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang selalu berpikirnya positif, selalu berpikirnya tentang bagaimana mengembangkan diri, tentang bagaimana beribadah, maka kita juga akan ngikut seperti itu. Ya. Coba bayangkan kita ngumpul dengan orang, lah sing dikumpuli penggaweane sambat tok piye. Sampeyan niku melu sambat apa gregeten? Pernah ndak ketemu, Pak? Ada orang itu penggaweannya sambat. Nek ketemu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Piye kabare Mas? Waduh, nah iki. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya jabatan apapun, tapi kalau karakternya begitu, sangger ketemu ya wis ngono iku. Waduh. Ya. Akan berbeda kalau kemudian ketika kita ketemu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mesti pertanyaannya apa? Sehat-sehat. Ya. Diawali dengan senyuman, diawali dengan sesuatu yang positif. Ya enak, Pak. Tapi nek kemudian ketemu pertama iki wis waduh. Susah. Masih duwe wakeh, tapi kalau pikirannya selalu waduh saja ya sudah. Saya dulu ini pernah kerja sales, Pak, sales makanan ringan. Kalau ke pasar-pasar itu beberapa orang itu mesti kalau saya tanya, Bu, terus pundi lancar kan? Waduh Mas, sik rame tahun ini. Lah anehnya ben tahun kok ngomong ngono. Angger pati riyo sambati mesti ngono. Tapi ya tuku mobil. Ya, mobilnya ganti. Ya, kemudian renovasi rumah. Ya, saya tahu kenapa, karena saya dulu sering kirim ke lapaknya yang di pasar, kadang-kadang juga ngirim barangnya ke rumah, jadi ngerti. Tapi kok ya sambat ya. Ya, itu. Nah, ketika kita kumpulannya seperti itu, kita bisa nggak memposisikan diri? Apa melu sambatan kaya ngono, atau menjadi positif, artinya kita yang menebarkan energi positifnya. Ya, ini gak usah dibiasakan lah. Itu. Kadang tak godho wae. Wis sampean sambat gak apa-apa, Bu, sing penting orderan ku akeh. Pesen apa? Ya, dulu begitu. Nah, jadi kita kumpul siapa itu penting. Lah gimana kalau kemudian wis kadung Mas, kenalanku ya wis iki. Sudah tambah. Tentukan grade-nya. Ya, tentukan grade-nya itu maksudnya wah iki perlu sering ketemu karo sing iki. Sing iki jarang-jarang lah. Karena pengaruhnya ndak baik. Ini. Nah, itu kita punya petanya, kita punya grade-nya. Ya. Ini kalau saya berteman dengan ini, wah enak. Ya, enak, agama saya aman, ibadah saya aman. Ya. Gitu. Ini kalau saya ngobrol dengan anak-anak muda sing bujang-bujang itu, ini termasuk jadi materi itu. Sampeyan ndolek bojo iki semangatnya apa? Kriterianya apa? Kadang ada orang ditanya, sampeyan ndolek pasangan ini sing apa? Sing enak dijak ngobrol.
Ini ada yang begitu. Pokoknya pokoknya cocok lah, enak ajak ngobrol dan seterusnya. Nah kalau standarisasinya begitu-begitu saja, ya berbeda tentu dengan orang-orang yang dari awal sudah mempunyai cara berpikir panjang. Wah, saya pengen cari istri yang ngajinya enak, yang hafalannya banyak, biar nanti bisa ngajari anak saya, biar nanti bisa diajak sharing tentang agama, biar nanti. Nggak hanya sekedar kemudian pokoknya cocok, penak dijak ngobrol, ya sudah selesai. Enggak. Ya. Sama dengan itu, kita mau kumpul siapa? Ya. Makanya di zaman kita ini itu kan penting sekali. Penting sekali. Posisi orang tua itu luar biasa. Ya, luar biasa. Mari kita tengok kepada keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Mari kita lihat. Kenapa? Karena banyak yang kemudian tidak bisa menjadikan keluarga itu sebagai komunitas yang nyaman bagi anak-anak. Anak-anak justru lebih nyaman dengan orang lain. Ya, nyaman dengan orang lain. Kenapa? Sering saya sampaikan jamaah sekalian, ketika rumah, ya, di dalam rumah yang tersisa adalah perintah dan larangan, itu sudah gak enak belas. Ya, jenengan lah Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah itu isinya ngomong perintah dan larangan, ya apa rasanya? Sama suami begitu, istri juga begitu. Ngobrol mesti istri ini perintah dan larangan. Ya, nggak nyaman. Apalagi anak-anak muda kita. Ya, banyak di antara orang tua itu yang terjebak terhadap romantisme masa lalu. Romantisme masa lalu itu maksudnya apa? Kalau ngobrol dengan anak itu selalu biyen nak, iya enggak? Biyen nak. Nah, anaknya juga menjawab, iku biyen pak. Ada yang salah enggak? Enggak salah. Ya, enggak salah. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan, ada sambungannya. Anak biyen ayahmu ngene. Saiki kira-kira piye? Nah, piye itu artinya ada komunikasi. Ya. Tidak kemudian biyen lu ngene, lah awakmu yo ngene yo. Tidak semuanya bisa begitu. Ya, tidak semuanya bisa begitu. Karena kita harus menyesuaikan. Nah, ini juga akan menjadi arah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencari kumpulannya, ya, untuk nyari kumpulannya. Jumat kemarin itu saya diwaduli sama ada seorang jamaah habis sholat Jumat itu terus wadul, Mas piye anakku ini njaluk pindah apa Mas? Pindah kuliah. Ini sudah mau semester akhir, mau pindah kuliah, terus piye? Ya. Terus saya tanya, kenapa mau pindah? Ternyata apa? Enggak cocok lingkungannya. Ya. Enggak cocok dengan komunitasnya. Enggak cocok, Mas. Bayangan saya dulu cocok, tapi ternyata enggak ya. Ya, gitu. Maka ini jadi penting bagi kita dari awal kita sudah tentukan arahnya. Ya, sama seperti kita. Kalau mau kuliah, kalau mau masuk komunitas yang baru, nah cari yang begini.
Cari yang begini. Kenapa? Kita tahu anak kita. Kita kenal anak kita. Oh, anak saya begini. Maka komunitasmu yang betul ini. Biarkan mereka memilih, kasih pilihan. Ya. Nah, itu jemaah sekalian yang pertama. Yang kedua, setelah kita diminta untuk istirahat, yang kedua kita diminta untuk apa? Menghindari pantangan. Ya, Mas, nek wis ngono ya piting iku diadoi. Ya. Cumi-cumi, jeruan, nah iku minggir dhisik. Wedhus iki minggir dhisik. Nah, jawabannya mesti gitu. Lho Dok, lah kok sing penak-penak malah sing gak oleh. Ya. Nah, sama hati juga begitu. Setelah diistirahatkan, ya. Kemudian apa? Mengetahui pantangannya apa. Yang tidak boleh dilakukan itu apa. Yang bikin penyakit hati makin tajam itu, makin ganas itu apa? Ya. Contoh, ada tadi hasad, ada iri, ada dengki. Ya, kan nggak enak itu, Pak. Penyakit satu itu masya Allah, bikin hidup itu nggak enak blas, Pak. Ono tangga tuku sepeda anyar, ngono wis rodok sesek-sesek titik. Ya, beli mobil baru, masya Allah. Tambah ndrodok gak karo-karuan. Ya, mari ngono tuku omah anyar. Wis rodok megap-megap. Mari ngono tangga rabi maneh, mate. Ya. Kenapa? Penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Bahaya banget. Maka ketahui pantangan-pantangannya. Nah, di antara pantangan-pantangan itu adalah dosa-dosa hati. Ya, dosa-dosa hati. Ketahui pantangan-pantangannya. Sehingga kalau kita mengetahui pantangan itu, maka kita bisa berusaha menghindarinya. Contohnya apa? Contohnya ada di dalam Quran surat Ali Imran yang sering kita bahas tentang takwa. Ya. Ciri-cirinya orang bertakwa apa? Satu, loman. Berarti apa sebaliknya? Kita tidak boleh jadi orang yang pelit. Ya. Jadi orang yang pelit itu termasuk ngajarkan anak juga begitu kan, udah dapat makanan, nah tuh kasih temennya kan gitu, lu ngajarinya bener, ya, ngajarinya bener. Jadi jangan sampai kemudian justru dibalik, penyakit hatinya kumat. Nek mangan ngono aja ning kono, pojokan kono ben gak dijaluk. Ada ndak yang begitu? Gak si jaluk, aduh ngalih. Ya. Ini pembiasaan, jadinya apa? Ya salah. Pembiasaannya harusnya apa? Loman, dermawan. Yang kedua ada kaziminal ghaid, mampu menahan amarah. Maksudnya apa? Gak uring-uringan. Ya. Biasanya penyakit yang berhubungan dengan uring-uringan itu. Gampang uring-uring iki biasanya lorone apa?
Jangan emosian, ya, sabar, ya, sabar. Dan kita berlatih itu. Memang tidak bisa Pak, kita kemudian ujuk-ujuk kok, Masya Allah, ayah itu mari ngaji suwengi, saiki sabar, tidak bisa Pak. Nggak bisa Pak begitu. Harus ada steppingnya. Terus berlatih, terus berlatih. Ya, itu. Nah, jadi sekali lagi kita memahami bahwa di dalam diri kita ada hati. Allah berikan potensi berbuat baik dan berbuat tidak baik. Nah, agar bisa berbuat baik, kita perlu selalu membersihkan hati itu, menyehatkan hati itu. Nah, cara menyehatkannya adalah kita lakukan yang pertama adalah pengistirahatan hati. Ya, kemudian mengetahui pantangan-pantangannya. Dan yang ketiga adalah pengobatan. Ya, jadi itu jemaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan dengan pembahasan sebelumnya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.